Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Senin malam Selasa 13 dari bulan Muharram 1445 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sifat melihat Allah di hari kiamat kelak. Maka alhamdulillah kita akan masuk kepada bab yang keempat, di mana di bab yang pertama kita membahas tentang pendalilan dari hadis-hadis yang sahih dan Al-Quran bahwa kaum muslimun akan melihat Allah di hari kiamat, di arasat al-qiyamah, maknanya di saat di mahsyar, maka akan melihat Allah. Kemudian di bab yang kedua, melihat Allah dengan kedua mata. Dan ini bantahan bagi kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok Al-Jahmiyah, yang mana mereka mengatakan intinya Allah itu tidak bisa dilihat di hari kiamat, tidak di surga, tidak juga di mahsyar. Maka mereka mengatakan kalaupun bisa maka Allah tidak dilihat dengan kedua mata tetapi dilihat dengan hati. Maka telah kita bantah dengan hadis riwayat Al-Bukhari dari Jarir ibni Abdillah bahwa innakum satarawna rabbakum iyanan, kalian akan melihat Allah Jalla wa'ala dengan kedua mata kalian. Kemudian kita masuk kepada bab yang ketiga, di mana di sana disebutkan bahwa orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik tidak akan pernah melihat Allah di arasatil qiyamah. Maka mereka tidak akan pernah sama sekali melihat Allah. Dan dalilnya telah kami sebutkan di Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah yang sahihah yang banyak. Dan pada kesempatan malam ini kita masuk kepada bab yang keempat, masih berhubungan dengan permasalahan melihat Allah di hari kiamat. Di bab yang keempat ini, al-babur rabi' ar-raddu ala man qala bi annal kufara yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah. Bab yang keempat, bantahan kepada mereka orang-orang yang mengatakan bahwa orang kafir dan orang musyrik itu bisa melihat Allah di hari kiamat di padang mahsyar. Maka bab ini barakallahu fikum kita jelaskan bahwa masalah khilaf yang ada di dalam permasalahan bab yang keempat adalah khilaf di dalam koridor ahli sunnah. Khilaf baina ahli sunnah id mazalal amru fi dairati ahli sunnah fala nasyudul amr wala nubaddi wala nukaffir ala man yukhalifana. Maka di dalam permasalahan ini, permasalahan di bab yang keempat dan bab yang ketiga ini, kita khilaf sesama saudara kita ahli sunnah, yang mana kelompok ahli sunnah berbeda pendapat. Apakah orang-orang kafir di saat dibangkitkan di mahsyar mereka akan melihat Allah atau tidak? Terjadi khilaf. Maka kita katakan bahwa khilaf di sini terjadi dan tidak pantas bagi kita untuk di antara kita saling membid'ahkan dan di antara kita saling mengkafirkan dan saling menghinakan, karena permasalahan khilaf di sini adalah khilaf yang masih satu keluarga ahli sunnah.
Adapun khilaf yang di luar ahli sunnah seperti di permasalahan pertama, bahwa kaum muslimin melihat Allah di hari kiamat. Orang-orang kelompok selain ahli sunnah seperti kelompok ahlul bid'ah, Mu'tazilah, dan Jahmiyah, dan Rafidah, dan Khawarij, maka mereka mengatakan kaum muslimin tidak akan pernah melihat Allah. Perbedaan kita dengan mereka perbedaan yang keras, perbedaan manhaj dan perbedaan akidah. Adapun sesama ahlu sunnah, maka perbedaan di sini kita berlunak-lunak dengan orang-orang yang tidak menyetujui kita ataupun berseberangan pendapat dengan kita. Maka permasalahan bab yang keempat ini masalahnya adalah arad, bantahan. Berarti sistemnya kita mengambil hujjah dari mereka orang-orang yang mengatakan kaum muslimin, kaum kufar dan musyrikin melihat Allah. Kita bantah pendalilannya. Itu bab yang keempat ini. Bab bantahan seperti itu. Maka kita masuk kepada ucapan penulis asyubhatul ula. Subhah yang pertama. Kita katakan subhah karena ini dijadikan pendalilan oleh kelompok yang berseberangan dengan kita bahwa orang-orang kafir dan musyrik itu akan melihat wajah Allah ataupun melihat Allah secara keseluruhan. Maka kita ingin membantah dari syubhat pendalilan mereka. Asyubhatul ula, syubhat yang pertama, mereka yang mengatakan kelompok kafir dan musyrik itu tidak akan pernah melihat Allah, beristidlal dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini di dalam surat Mulk ayat ke-27. Di mana Allah berfirman, "Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru." Maka di dalam surat Al-Mulk ini Allah berfirman, "Falamma ra'auhu," di saat mereka melihat dia, zulfatan dalam keadaan dekat, si'at wujuhul ladina kafaru, wajah orang-orang yang kafir itu menjadi ketakutan, menjadi buruk wajahnya. Di saat mereka itu ditampakkan sesuatu. Maka di sini sebagian ulama mengatakan ra'allah, bahwa domir falamma ra'auhu, di saat mereka melihat dia, ay ra'allaha, mereka melihat Allah. Maka ini dari syubhat yang pertama, as-subhatul ula. Falamma ra'auhu ay ra'allaha. Famadal jawab, jawabnya adalah daliluhum sahih walakinnahum ghalatu fil istidlal. Dalil mereka sahih, maka pendalilannya benar karena Al-Quran, dan Al-Quran tidak ada yang salah, tidak ada keraguan. Seperti di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih," bahwa di Al-Quran itu tidak ada keraguan. Maka pendalilan mereka benar dengan Al-Quran. Namun wajah pendalilan bahwa domir ha falamma ra'auhu, di saat orang-orang kafir itu melihat dia, dikatakan melihat Allah. Dari sinilah mereka mengatakan orang kafir akan melihat Allah di hari kiamat. Orang kafir yang tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa dan tidak pernah menyembah Allah, katanya akan melihat Allah. Di dalam ayat ini jawabnya disebutkan di dalam matan pendalilan dari penulis tentang permasalahan bantahan ataupun dalil, afwan. Dalil yang pertama, syubhat yang pertama dari mereka orang-orang yang mengatakan orang kafir bisa melihat Allah. Maka ini adalah ucapan Abul Hasan Ibnu Salim dan kawan-kawannya
yang mana mereka adalah dinisbatkan kepada ucapan Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Abu Sahal ibni Abdillah At-Tusturi. Maka Imam Ahmad dari ahli sunnah dan Abu Sahal dari ahli sunnah, maka hum min ahli sunnah. Maka syubhat ini kita bantah tentunya dengan adab, karena mereka semuanya ahli sunnah. Maka pendalilan bantahan kita kepada mereka, nujibu dalilahum bisalasati umur, dengan 3 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama bantahan kepada mereka, yastadiluna bihadihil ayah wa wajhu dalalah anna dhamir fi qawlihi ra'auhu, bahwa dhamir pada ucapan Allah ra'auhu, mereka melihat dia, mereka mengatakan ra'aullah jalla wa ala, mereka mengatakan melihat Allah. Bismillah. Lalu kita jawab, hadhil ayah la hujjatun lahum fiha. Ayat ini tidak ada wajah pendalilan bagi mereka. Kenapa kita katakan tidak ada wajah pendalilan yang benar pada mereka? Li'anna siyaqal kalam yubayyin anna alladhi ra'awhu huwal wa'd ay al-mau'udun bihi minal adab, bahwa yang dilihat oleh mereka bukan Allah. Jika kembali kepada ayat, dilihat dari ayat sebelumnya, setelahnya, maka di dalam surat Al-Mulk menjelaskan bahwa yang diinginkan di dalam ayat ini adalah dia melihat, orang-orang kufar itu melihat mereka azab yang Allah tampakkan atas mereka. Karena di dunia mereka dijanjikan, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya akan diazab di api neraka. Maka di dalam surat Al-Mulk ini, falamma ra'auhu, di saat mereka melihat dia kembali kemana? Jawaban yang pertama, kita katakan kepada mereka dari segi siyaqul kalam, siyaq Al-Quran, metode Al-Quran, dari ayat yang sebelumnya berbicara tentang adab, bukan wajah Allah, bukan Allah itu sendiri dilihat. Maka kita kembali kepada ayat yang sebelumnya. Maka mari kita merujuk kepada ayat surat Al-Mulk yang sebelumnya. Dilihat Al-Quran ayat ke-25, silahkan. Maka Allah berfirman, wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Maka yaqulun, orang-orang kafir, mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Maka kapan janji kalian, wahai para nabi yang menjanjikan kepada kami bahwa kami jika tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya akan diadab perih dan pedih di api neraka? Maka mereka mengatakan, mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan adab yang perih dan pedih api neraka itu yang kalian janjikan itu akan datang, kapan? Dibaca di ayat ke-25. Di ayat ke-26 lebih menjelaskan lagi. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah kepada orang-orang kufar Quraisy yang menantang kapan adab Allah itu datang. Qul, katakan, innamal ilmu indallah, masalah adab Allah itu ilmunya akan datang di sisi Allah, kami tidak mengetahui, adapun kami hanya diutus saja. Maka maksudnya hari kiamat kapan tidak diketahui, karena adab Allah akan datang setelah mereka semuanya mati di hari kiamat kelak. Dan meskipun mereka sekarang mati seperti sekarang, kita 1450, hampir 50 tahun setelah mereka pergi, orang-orang kufar Quraisy, maka mereka tetap menunggu adab dari Allah. Sehingga katakanlah wahai Muhammad bahwa ilmu kapan mereka akan mendapatkan adab itu tinggal tunggu saja. Adapun aku hanya penyeru, aku tidak tahu kapan. Kemudian barulah masuk di ayat ini. Falamma ra'auhu, maka di saat mereka mati semua dan hari kiamat dibangkitkan, dihancurkan bumi dan dibangkitkan kembali ruh-ruh mereka.
Falamma ra'auhu, maka di saat mereka ditampakkan, setelah dibangkitkan di padang mahsyar dan ditampakkan ra'auhu, maka hu domir kemana? Kepada al-wa'ad, kepada azab yang dijanjikan oleh Allah